Nah, oke, lanjut ya. Setelah kemarin belajar tentang distribusi marginal, sekarang kita akan lanjut ke distribusi bersyarat. Sebelum masuk distribusi bersyarat, eh, kita semua harus ingat dulu tentang peluang bersyarat ya. Jadi kalau ada kejadian A dengan syarat atau jika diberikan kejadian B sebagai syaratnya, maka peluang A bersyarat B itu adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang syaratnya peluang B. Dengan syarat peluang B-nya nggak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya si kejadian A tadi dengan kejadian B itu kita misalkan sebagai kejadian X ketika nilai X-nya adalah X kecil untuk A-nya dan untuk B-nya adalah kejadian Y ketika nilainya adalah Y kecil. Maka peluang X ketika X kecil itu bersyarat Y ketika Y kecil itu adalah nilai dari peluang X dan Y. Jadi ini adalah peluang irisan itu ya, peluang A irisan B, peluang X dan Y gabungannya dibagi peluang syaratnya peluang Y. Makanya jadinya inilah si join PF-nya. Kalau discrete jadi join PF, tapi kalau dia continue berarti langsung join PDF. Jadi join PDF ini adalah fungsi bersamanya, atau kalau di peluang tadi peluang bersyarat itu adalah irisannya dibagi dengan syaratnya gitu. Oke, sekarang masuk ke distribusi bersyarat yang discrete dulu ya. Jadi definisi 12, kalau misalnya kita punya fxy itu adalah distribusi peluang gabungan atau join PF untuk discrete X dan Y gitu ya, maka distribusi marginal maka sorry, saya pikir saya salah ketik. Maka apa tadi? Oh ya, oke, sorry, benar-benar ini HY. Oh ya, sorry. Jadi ada fx, y itu adalah join PF-nya dari si discrete X dan Y, terus si bawahnya ini adalah HY adalah marginal dari Y ya, bab sebelumnya dibaca kembali. HY itu adalah distribusi marginal Y pada Y kecil gitu ya, maka distribusi bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y kecil itu adalah fx dengan syarat Y itu adalah fx, Y dengan syarat dibagi dengan distribusi marginal syaratnya. Jadi syaratnya itu adalah Y, jadi dibagi HY. Ini adalah join PF dibagi dengan distribusi marginal syaratnya. Jadi X dibagi Y gitu. Kalau discrete. Lanjutannya, maka sebaliknya kalau misalnya Y bersyarat X berarti kan langsung aja tetap join PF distribusi fungsi distribusi peluang gabungan dari X dan Y dibagi syaratnya kan X berarti marginal dari X gitu. Oke. Lanjut, ini lanjutan soal yang kemarin ya, ini dipakai terus soal ini. Jadi saya ingetin lagi, jadi ada sebuah botolnya isinya 3 aspirin, 2 sedatif, sama 4 laksatif. Terus dari isi botol itu kita akan ngambil 2 kaplet ya. 2 kaplet itu di mana variabel acaknya yang didefinisikan adalah X adalah jumlah aspirin dan Y adalah jumlah sedatifnya. Nah, dapatlah distribusi peluang atau join PF karena ini discrete yang sudah dilakukan di bab sebelumnya ya. Jadi udah dapetin join PF yang ini yang dalam kotak ini aja. Ini kan join PF-nya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan distribusi bersyarat dari X jika diberikan Y-nya adalah 1. Jadi berapakah distribusi bersyarat dari X kalau diberikan Y-nya adalah 1? Nah, sekarang berarti ingat yang kemarin kita ngomongin marginal kan ya. Jadi kalau marginal kalian kemarin jumlahin dia semua barisnya dan semua kolomnya sehingga dapat angka yang ini yang kemarin. Oke. Nah, sekarang waktu kita mau cari distribusi bersyaratnya, maka kita mau cari fungsi bersyaratnya adalah fx dengan syarat y itu adalah join PDF x, y dibagi dengan syaratnya dibagi dengan fungsi marginal syaratnya. Nah, berarti sekarang satu-satu kan tadi syaratnya itu
dia bersyarat jika diberikan y-nya sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1. Jadi yang kalian perhatikan adalah ketika y sama dengan 1. Ini. Berarti ketika y sama dengan 1 ada pilihan ketika x-nya 0, x-nya 1, dan x-nya 2. Gitu ya. Maka yang pertama kalian akan cari fungsi 0 ketika syaratnya 1, fungsi 1 ketika syaratnya 1, fungsi x 2 ketika syaratnya 1. Jadi syaratnya tadi y harus sama dengan 1 syaratnya. Ketika y sama dengan 1, maka x-nya ada pilihannya 0, 1, dan 2. Nah, di mana dapatnya ini? Berarti kan f0 dengan syarat 1 adalah join PDF-nya f x, y, join PDF mereka 0 dan 1. Berarti ketika x-nya 0, y-nya 1, itu adalah 2/9. Jadi ini adalah join PDF-nya 2/9. Lihat rumus yang ini ya. Dibagi dengan HY. Berapakah HY-nya? HY itu adalah marginal dari Y. Mana marginal dari Y? Marginal dari Y sama dengan 1 itu adalah 7/18. Ketika syaratnya kan Y sama dengan 1. Jadi semua nanti pembaginya 7/18, 7/18, 7/18. Ketika X sama dengan 1 ya 1/6. Ini 1/6. Ini nggak mungkin kan, karena cuma mau diambil 2 kaplet. Jadi nggak mungkin 1 tambahin 2 kan jadi 3. Kita cuma mau ambil 2 kaplet. Jadi ini 0. Sehingga 0. Nah, inilah fungsi distribusi bersyarat. Nilai dari distribusi bersyarat X, masing-masing X ketika disyaratkan Y-nya adalah 1, 4/7, 3/7, dan 0 gitu. Oke, sekarang gimana kalau yang continue? Kalau continue berarti sejenis, cuman bedanya adalah yang atas ini adalah join PDF, terus X-nya itu berlaku interval, udah gitu aja. Dan namanya kalau tadi kan distribusi bersyarat, kalau ini namanya distribusi kepadatan bersyarat. Jadi ada kata density, ada kata kepadatan di sini. Karena ini yang continue. Ini kalau yang X bersyarat Y, jadi di bawah marginal Y. Ini kalau Y bersyarat X, jadi di bawah adalah marginal X. Jadi sama. Oke, coba kita lihat contoh. Ada join PDF. Join PDF dari X dan Y, rumusnya adalah ketika 0 sampai 1 untuk X-nya, 0 sampai 1 untuk Y-nya, itu nilainya 2/3, X tambah 2Y. Ini adalah join PDF-nya. Yang ditanya adalah tentukan distribusi kepadatan bersyarat. Jadi distribusi kepadatan bersyarat dari X kalau diberikan Y. Terus kalau udah dapat distribusi kepadatan bersyarat, cari distribusi tadi untuk mencari peluang X kurang dari setengah dengan syarat Y-nya harus sama dengan setengah. Oke, sekarang cari dulu distribusi kepadatan bersyaratnya. Nah, distribusi kepadatan bersyaratnya itu kita udah pernah nyari contoh ini, udah pernah dicari marginalnya ya. Jadi nanti lihat di contoh sebelumnya, ini udah pernah dicari marginalnya karena kita mau cari X dengan syarat Y kan ya, berarti kita butuh nanti dibagi dengan marginal Y. Nah, marginal Y ini udah dicari di contoh sebelumnya. Jadi kalau mau cari marginal Y kan integral batasan Y tadi nilai batasnya dari 0 sampai 1, dari join PDF-nya diintegralin, masukin batasan. Ini adalah marginalnya Y. 1/3 tambah 1 plus 4Y. Ini marginal Y. Berarti kan kalau mau cari distribusi kepadatan bersyaratnya, tinggal join PDF yang ada di soal tadi dibagi dengan marginal yang tadi kita udah dapetin. Ini untuk kalau X-nya ada di antara 0 sampai 1. Berarti kalau nggak 0 sampai 1, untuk X yang lainnya nilai dari bersyaratnya itu adalah 0 gitu. Ini tinggal dibagi biasa aja ya. Nah, sekarang lanjutan soalnya tadi kan hasil ini kita akan pakai untuk mencari peluang X kurang dari setengah dengan syarat Y sama dengan setengah gitu kan ya. Berarti pertama-tama cari dulu kepadatan bersyarat. Tadi kan syaratnya Y sama dengan setengah. Jadi ini harus dimasukin dulu Y-nya setengah. Selesaiin dulu syaratnya. Kan syarat itu harus diberikan dulu kan. Jadi dia harus selesai dulu. Dengan syarat diberikan Y. Jadi Y-nya harus selesai dulu. Jadi kita masukin dulu dengan syarat Y. X dengan syarat Y tadi kan dapatnya 2X tambah 4Y tambah 1 plus 4Y. Jadi sekarang tinggal Y-nya aja yang dimasukin. Jadinya 2X tambahin 4 kali Y-nya adalah setengah ya, dapat ini. Jadi ini adalah fungsi X dengan syarat Y-nya adalah setengah. Nah, sekarang X-nya itu dipilih. Jadi X-nya itu adalah yang kurang dari setengah.
berarti kan ini tinggal kita masukin. Sekarang anggap ini bagian ini nggak ada, ini anggap kayak mau nyari peluang. Jadi peluang ketika X kurang dari setengah itu adalah berarti kan batasan X itu kan dari 0 sampai 1. Jadi ya, berarti kita akan cari dari 0 sampai setengah. Jadi ya udah tinggal diintegralin aja kan. Lihat cara mencari peluang di awal-awal tuh. Kalau peluang kontinu kan harus pakai integral ya. Jadi integral karena ini kurang dari setengah berarti dari 0 sampai setengah doang. Dengan syarat Y sama dengan setengah berarti ini harus pakai yang tadi didapetin gitu. Makanya ini harus kelar dulu. Diintegralin biasa, masukin syarat, dapatlah 5/12. Ini jangan lupa dicoba ya. Maksud saya ini kelihatan sepele tapi jangan sampai ternyata kalian masih keliru saat mengintegralkan gitu. Atau jangan-jangan ini juga salah, gimana nanti kabarin. Oke. Contoh lainnya adalah diberikan join PDF X, Y 4 X, Y syaratnya 0 sampai 1, 0 sampai 1. 0 untuk elsewhere, jadi yang lainnya. Terus soalnya ada dua. Yang pertama, tentukan marginal dari X sama Y sendiri-sendiri. Terus tentukan kepadatan bersyarat. Jadi kadang dibilang kepadatan bersyarat, kadang dibilang distribusi kepadatan bersyarat, jadi sama aja. Dari X jika diberikan Y, berarti ini Y harus kelar duluan, berarti harus punya marginal Y. Makanya ini sekalian ngerjain di soal nomor 1. Berarti udah tahu karena ini kontinu, berarti nyari marginalnya tinggal diintegralin ya di batas masing-masing. Kalau mau cari yang X berarti pakainya DY, pakai batasnya Y, berarti ini Y, berarti X-nya konstan. Kalau mau cari yang marginal Y, pakai batasnya X 0 sampai 1, karena ini DX berarti Y-nya adalah konstan, dan seterusnya gitu ya. Tolong ini dikerjain karena marginal udah dibagi sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bersyarat X jika diberikan Y sama dengan Y gitu ya. Berarti fungsi kepadatan bersyarat, distribusi kepadatan bersyarat X dengan syarat Y. Berarti Y akan dibutuhkan dibagi dengan marginal Y atasnya join PDF gitu ya. Join PDF ada di soal 4XY, marginal Y udah didapatin di sebelumnya 2Y, sehingga dapatnya 2X. Ini untuk X, karena X dari 0 sampai 1 berarti nilai ini akan menjadi 0 untuk X yang lainnya, karena join PDF-nya 0, 0 dibagi marginal 0 gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kan kita cuma punya X sama Y, dua variabel acak. Sekarang gimana distribusi bersyarat untuk diskrit atau distribusi kepadatan bersyarat untuk kontinu kalau variabelnya lebih dari 2. Nah, sekarang lihat di contoh. Misalnya ini ada 4 variabel acak ya. Kalau 4 variabel acak berarti misalnya fx 1, 2, 3, 4 ini adalah join PF karena diskrit, jadi x1 sampai x4 adalah diskrit. Maka distribusi bersyarat yang pertama kita mau cari bersyarat x3 kalau diberikan 1, 2, dan 4. Jadi x3 ketika syaratnya adalah x1, x2, dan x4 dengan nilai masing-masing x kecil ini ya. Berarti peluang dari x3 dengan syarat 1, 2, 3, 4. Kadang orang nulisnya P. P ini biasanya untuk nunjukin kalau dia diskrit. Kalau kontinu nanti pakainya F. Nah, di atasnya adalah join PDF mereka, join PF mereka semua dibagi dengan syaratnya. Ini ingat marginal gabungan. Marginal gabungan itu artinya kan awalnya 1, 2, 3, 4. Dibuatlah marginal, tapi marginalnya nggak cuma isi 1. Isinya 1, 2, 4. Jadi marginal gabungan. Karena syaratnya 1, 2, 4 tadi. Jadi marginal gabungan gitu. Misalnya lagi kalau ada X2 sama X4 syaratnya 1 sama 3, ya udah tetap join PF, bawahnya adalah syaratnya gitu. Ini kalau mereka ada 4 syaratnya cuma 1, ya udah bawahnya berarti cuma 1. Nanti tolong dilihat pelan-pelan ya bagian ini. Nah, ada satu hal terakhir yang tidak kalah penting. Kalau kita membahas 2 atau lebih variabel kan kita harus cek dulu dia independen atau enggak. Karena kalau lihat teorema atau definisi sebelumnya, kalau variabel acaknya independen maka perkaliannya tinggal peluang dari masing-masing kejadian kan. Tapi kalau dia tidak independen berarti salah satunya punya syarat, salah satunya alias ada irisannya. Sekarang independensi variabel kalau yang diskrit. Intinya di definisi
ini ngasih tahu bahwa kalau kita punya join PF X1 sampai Xn, terus kita punya Fxi adalah marginal dari masing-masing, jadi Fx1 berarti marginal X1 dan seterusnya, marginalnya sendiri-sendiri, maka n variabel acak itu adalah independen hanya kalau join PDF-nya adalah perkalian dari masing-masing marginal. Ya, kalau dia ternyata di sini ada syaratnya, berarti ini udah pasti tidak independen. Tapi kalau udah marginal masing-masing dikaliin dan hasilnya adalah join PF, maka itu adalah independen. Tuh. Begitu juga yang continue. Cuman yang membedakan adalah di bagian di sini. Di sini adalah join PF, kalau tadi discrete, di sini join PDF. Gitu. Oke. Oh, ini ada contoh. N pelemparan independen, jadi ada N kali dilempar independen, tidak ada urusannya mau lempar sekarang yang pertama sama lempar yang kedua, itu tidak ngaruh satu sama lain, tidak bersyarat, koinnya seimbang, balance, jadi head sama tail, depan sama belakang, bukan belakangnya, peluangnya sama, jadi pasti karena koin peluangnya pasti setengah. Ya, misalkan variabel acaknya didefinisikan itu adalah jumlah dari heads, ya bisa 0 atau 1, anggap aja 0 atau boleh juga 1, kan ini karena tadi koinnya balance, jadi headsnya dengan tailnya, kepala sama ekornya pasti sama-sama setengah probability-nya. Nah, ditanya adalah distribusi peluang gabungan dari variabel tersebut. Jadi ini kan ditanya join PF ya, karena discrete join PF. Oke, kan ini udah dikasih tahu bahwa ini independen. Ya udah, berarti kalau independen join PF-nya adalah perkalian dari masing-masing fungsi setiap ininya. Karena dikali sebanyak n, maka tadi kan udah kita tahu ya peluangnya masing-masing setengah. Karena ada sebanyak n kali kita ngelempar dan dia ngelemparnya independen, maka ya udah, jadi setengahnya dikalikan sebanyak n kali atau setengah pangkat n. Begitu. Contoh lagi, variabel acak independen. Oh, ini bisa dibaca sendiri sih nanti. Jadi ada independen, jadi udah dikasih tahu dulu bahwa dia independen ya, 1, 2, dan 3. Terus F masing-masing itu fungsinya beda-beda, tertera di sini beda-beda. Terus yang ditanya adalah ditanyakan join PDF-nya. Terus kalau udah dapat join PDF-nya, karena ini continue, berarti join PDF-nya untuk dapat evaluasi peluang fungsi kalau udah dapat join PDF, maka kita akan bisa mencari peluang X1 tambah X2 kurang dari 1 dan X3 lebih dari 1, kurang dari sama dengan. Oke. Pertama kita cari dulu join PDF-nya ya. Berarti karena dikasih tahu tadi ini adalah independen, maka pas mau nyari join PDF-nya kan tinggal dikalikan marginal masing-masing ya. Fungsi yang tadi masing-masing dikalikan, dapatlah ini. Ini kalau syaratnya tadi kan lebih dari 0, lebih dari 0, lebih dari 0. Berarti ini hanya untuk yang masing-masing lebih dari 0 dan nilainya akan menjadi 0 untuk yang lainnya gitu ya. Karena 0 kali 0 kali 0 hasilnya 0. Oke, sekarang kita mau ke pertanyaan kedua, cari peluang X1 tambah X2 kurang dari 1 digabung dengan dan X3 lebih dari 1. Oke. Berarti ini kan artinya kita mau cari peluangnya ya. Berarti pas mau cari, nah di sini dimisalin dulu karena di sini X1 sama X2 di syaratnya digabungin. Jadi kita misalin dulu kan, kalau mau cari peluang suatu variabel acak, kita kan harus pakai integral karena ini continue. Jadi X1 tambahin X2 kurang dari sama dengan 1. Ini misalin dulu satunya dulu. Jadi X1 tambah X2 kurang dari 1, maka X1-nya itu kurang dari sama dengan 1 min X2 gitu ya. Jadi ini kan 1 min X2, sehingga X1-nya itu kurang dari 1 min X2. Jadi waktu mau cari batasnya si X1, kita pakai X1-nya itu dari 0 sampai 1 min X2. 0 sampai 1 min X2 untuk DX1. Nanti untuk DX2-nya berarti kembali ke batasnya sendiri, dari 0 sampai 1. Karena ada di soal ya, tadi kan X2 itu batasnya lebih dari 0. X2 itu batasnya lebih dari 0, tapi karena di sini X2 tambah X1 itu harus kurang dari 1, maka di sini X2-nya harus berbatas dari sampai 1 gitu.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau X1 tadi dari 0 sampai 1 min X2, tapi X2 nya juga dibatasin dengan ada aturan yang ini tadi. X2 nya kan tadi mulai dari 0, tapi nggak boleh lebih dari 1, jadi dia cuma sampai 1. Nah terus untuk X3 nya kan ini lebih dari 1, jadi dari 1 sampai tanggal. Terus udah deh diintegralin pertama, ini kan batasnya X1 berarti dx1, saat dx1 berarti X2 sama X3 nya konstan, dan seterusnya ya sampai dapetin hasil ini. Dicoba dulu sampai dapat hasil integral ini, terus dimasukin deh, dapatlah 0,020 gitu. Oke, ini latihan ya. Wow, ternyata 20 menit. Sip, semangat.